Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah menjanjikan ketika kami percaya dan mengikut Engkau, jalan ini selalu lancar, jalan hidup selalu mudah. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan adalah Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau mengaruniakan kepada kami apa yang paling kami butuhkan di dalam hidup ini, yaitu diri-Mu sendiri dan berkat keselamatan. Itulah berkat yang terbesar, yang termahal, yang termulia, yang tidak bisa kami usahakan dengan kemampuan kami sendiri. Itulah berkat yang terbesar dan yang termahal, yang tidak mungkin kami bisa beli dengan kekayaan kami, dengan apapun juga. Ya Tuhan, mendapatkan diri Kristus dan memiliki berkat keselamatan di dalam Kristus, biarlah itu menjadi sukacita, penghiburan, kekuatan bagi kami di tengah-tengah menjalani kehidupan yang tidak mudah, khususnya bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami dampak bencana banjir di dalam beberapa hari terakhir ini. Biarlah hati kami melekat kepada Tuhan dan kami hanya dipuaskan oleh diri-Mu semata-mata. Saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca, merenungkan akan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang lapar, yang haus akan Tuhan dan firman. Hati kami boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Kami bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, yang mengerti, yang memahami akan kebenaran firman-Mu, tetapi mampukan kami juga untuk mempraktekkan secara nyata, mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 1, di mana tema khotbah pada hari ini saya beri judul Two Ways of Life, dua jalan kehidupan, dari Mazmur nomor 1. Saya akan bacakan bagian ini bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang sutradara film saudara dari Italia yang bernama Michelangelo. Nah saudara, dia pernah mengucapkan satu kalimat yang penting, bahwa pengejaran dan pencarian kita saudara terhadap kebahagiaan itu seperti kita menggenggam air di dalam telapak tangan kita. Makin kuat dan makin erat kita menggenggam air itu, maka air itu akan makin banyak tumpah dan makin banyak hilang dari tangan kita. Nah saudara-saudara, seringkali pengejaran dan pencarian manusia berdosa terhadap kebahagiaan, ujung-ujungnya adalah bermuara kepada ketidakbahagiaan. Oleh karena apa saudara? Oleh karena kita harus menyadari semua usaha kita untuk mengejar kebahagiaan di dalam hidup ini, pengejaran yang terpisah dari Kristus dan firman-Nya, itu tidak akan mungkin memberikan kebahagiaan yang sejati. Dan seringkali itu bermuara ujung-ujungnya menghasilkan kepahitan dan kekecewaan di dalam hidup ini.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mengenal seorang penyanyi dari Amerika yang cukup terkenal, saudara, yang bernama Elvis Presley. Seorang wartawan, saudara, pernah mengajukan wawancara pertanyaan kepada Elvis Presley. Wartawan itu berkata seperti ini, Elvis Presley, dulu kamu pernah menceritakan kepada publik, ada 3 hal yang paling kamu kejar di dalam hidup ini. Yang pertama adalah kekayaan, yang kedua adalah popularitas, menjadi orang yang terkenal, dan yang ketiga adalah kebahagiaan. Pertanyaan saya, kamu sudah punya harta yang banyak, kamu punya penggemar, punya fans yang banyak, kamu begitu populer, tapi apakah engkau sudah bahagia di dalam hidupmu? Menarik sekali, saudara, jawaban daripada Elvis Presley pada saat itu adalah I'm lonely. Saya merasa kesepian, saya tidak bahagia di dalam hidup ini. Jawaban ini, saudara, begitu mengejutkan banyak orang, dan inilah sebenarnya ironis daripada hidup manusia yang berdosa, yang terpisah atau di luar Kristus. Ada orang-orang tertentu, saudara, di dalam hidup ini yang justru merasa kesepian, lonely, di tengah-tengah keramaian orang banyak. Ketika Elvis Presley, saudara, mengatakan, saya kesepian di dalam hidup ini. Bukan di dalam arti dia tidak punya teman, di dalam arti dia tidak punya sahabat, saudara. Karena kita tahu, pasti orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, apalagi orang yang punya fansnya banyak, itu pasti dia tidak perlu mencari-cari teman. Orang yang berbondong-bondong berdatangan, ingin menjadi orang dekat dengan Elvis Presley. Saudara-saudara, di dalam hati manusia, saudara, ada sebuah kekosongan, ada sebuah kehampaan yang tidak mungkin bisa diisi, yang tidak mungkin bisa dipuaskan oleh harta benda, sekalipun betul seumur hidup, seluruh perjalanan hidup kita membutuhkan harta dan uang dalam hidup ini. Tetapi sesungguhnya semuanya itu tidak akan pernah bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Ada kekosongan, saudara, di dalam hati kita, sekalipun mungkin kita diakui, dipuji, diterima oleh orang banyak. Saudara perhatikan artis-artis Korea, saudara. Berapa banyak di antara mereka yang memutuskan bunuh diri? Apa yang kurang di dalam diri mereka menurut ukuran dunia ini? Mereka cantik-cantik, mereka ganteng-ganteng, saudara. Mereka punya harta, mereka begitu terkenal menurut ukuran dunia ini. Inilah kesuksesan, itulah kebahagiaan. Begitu banyak, saudara, kalau perhatikan sampai dengan sekarang ini, saudara. Begitu banyak artis-artis Korea itu yang memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak yang mengalami depresi akut yang berkepanjangan. Untuk mereka bisa tidur pun, mereka kecanduan dan butuh pil tidur untuk mereka bisa tidur nyenyak. Sekalipun kasur mereka sangat bagus, empuk dan mahal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini, saudara, kita belajar satu hal. Bagaimana kita menjalani hidup ini, dan jalan mana yang kita pilih akan menentukan akibat dari pilihan yang kita ambil. Dan prinsip ini, saudara, berlaku di dalam seluruh aspek hidup kita. Di dalam kita berkeluarga, di dalam kita memilih pasangan hidup, di dalam kita berpacaran, di dalam kita menjalani pelayanan. Pilihan hidup kita dan bagaimana kita menjalani hidup ini, itu sangat menentukan apa yang akan kita tuai, apa yang kita akan miliki di masa yang akan datang. Saudara-saudara, itulah sebabnya Gereja Kristen Kalam Kudus begitu concern, saudara, di dalam mempersiapkan orang-orang untuk memasuki masa pernikahan. Bukan kami ini dari gereja ingin mempersulit orang. Mohon maaf, saudara, kalau saudara ingin menikah dengan cara yang mudah, bukan pilihannya di Kalam Kudus. Tetapi kami melakukan pendampingan, kami melakukan banyak hal, tentu tidak sempurna. Tujuannya adalah karena kami sadar, menjalani hidup berkeluarga, menjalani hidup pernikahan, itu bukanlah hal yang mudah. Orang berdosa menikah dengan orang berdosa, selalu ada pergumulan dan masalah. Saya percaya, saudara, bahwa ada anugerah Tuhan.
Bahkan mungkin ada mujizat-mujizat Tuhan di tengah-tengah pernikahan yang ada di ambang kehancuran. Tetapi saya juga percaya kalau kita melihat prinsip daripada Alkitab, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah mempersiapkan kita untuk memasuki pernikahan, ada bagian, ada tanggung jawab yang harus kita ambil. Konsekuensi kesalahan kita di dalam mempersiapkan pernikahan, termasuk konsekuensi kesalahan kita di dalam menjalani kehidupan pernikahan, itu adalah sesuatu yang tidak terelakkan sekalipun kita percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita saudara membaca Mazmur yang pertama ini, Mazmur yang pertama ini saudara bisa dikatakan sebagai Mazmur pembuka, Mazmur pengantar bagi keseluruhan daripada kitab Mazmur. Di dalam Mazmur saudara ada 150 pasal. Dan Mazmur 1 ini ditempatkan sebagai Mazmur yang pertama, Mazmur paling awal. Apa artinya saudara? Kalau saudara membeli sebuah buku ya, dan kita ingin mengetahui sebenarnya tujuan dari penulisan buku ini apa? Apa yang melatar belakangi daripada buku ini ditulis? Atau kita ingin mengetahui apa intisari utama, pokok utama, main point yang ingin disampaikan di dalam buku ini? Nah, saudara-saudara yang pernah kuliah ya, atau mungkin pernah mengerjakan makalah, paper, biasanya dari mana saudara kita tahu semuanya itu? Ada di bagian kata pengantar bagian depan dari buku itu. Kata pengantar yang ada di bagian depan buku itulah yang menolong kita untuk mengetahui ini loh tujuan daripada penulisan buku ini. Ini loh latar belakangnya, ini loh intisarinya. Demikian juga saudara, Mazmur 1 ini bisa dikatakan merupakan pengantar bagi Mazmur nomor 2 sampai dengan Mazmur 150. Dengan kata lain saya ingin mengatakan ketika kita membaca pasal-pasal yang lain dari Mazmur nomor 2 sampai dengan Mazmur nomor 150, kita harus membaca keseluruhan Mazmur ini di dalam kerangka atau perspektif daripada Mazmur 1 ini. Apa sebenarnya yang ingin diajarkan di dalam Mazmur 1 ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali saudara kalau kita membaca daripada Mazmur 1 ini. Mazmur 1 ini sebenarnya mengkontraskan antara jalan hidup orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan dan firman, dengan jalan orang fasik, orang yang tidak mengasihi Tuhan dan orang yang tidak menghormati Tuhan. Menarik sekali saudara, Alkitab hanya memberikan kategori. Engkau dan saya termasuk orang fasikkah atau engkau dan saya termasuk orang benarkah? Ya, ketika saudara mungkin membaca penggambaran-penggambaran atau ilustrasi deskripsi daripada orang-orang benar yang diceritakan di dalam Mazmur 1 ini, mungkin ada di antara saudara yang berkata, Pak, kayaknya saya kalau digolongkan orang benar nggak benar-benar amat sih Pak. Ya, saya kadang-kadang bandel-bandel juga. Ya, saya kadang-kadang nakal juga Pak. Saya kadang-kadang mengabaikan Tuhan. Kalau saya dibilang orang benar, kayaknya saya tidak termasuk dalam kategori itu. Tapi saya juga Pak, nggak bisa juga dikatakan orang fasik. Ya, saya bukan pencuri, saya bukan penjinas, saya bukan koruptor. Saya orang baik kok Pak. Masih tiap minggu datang ke gereja, masih tiap minggu saya kasih persembahan. Saya bahkan mungkin terlibat pelayanan-pelayanan di gereja Pak. Saudara-saudara, tidak ada pilihan jalan tengah. Tidak ada saudara, pilihannya cuma dua, apakah kita hidup di dalam jalan orang benar atau hidup di dalam jalan orang fasik. Dan istilah orang fasik di sini saudara, jangan dipahami secara sempit, seolah-olah orang fasik yang digambarkan oleh Alkitab itu adalah orang yang bobrok secara moral. Penjahat, koruptor, pencuri, kelas kakap. Orang fasik saudara di dalam Alkitab itu bisa berbicara tentang orang yang hidup di luar Kristus. Mungkin hidupnya secara moral kelihatannya baik-baik, tetapi sebenarnya dia hidup di luar Kristus.
cara dia menjalani hidup ini, cara dia menggunakan harta, cara dia menggunakan waktu, semua untuk kepentingan, kemuliaan dan kebesaran dirinya. Itulah orang fasik. Orang fasik juga saudara bisa adalah orang Kristen yang hidup ateis secara praktis. Itu juga terkategori orang fasik. Maksudnya apa? KTP-nya Kristen. Setiap hari mungkin ikut ibadah. Tetapi dia menjalani hidup ini seolah-olah Allah tidak ada. Dia tahu secara kognitif Allah itu ada. Sejak sekolah minggu dia diajarin Allah itu ada. Tetapi tidak pernah melibatkan Allah di dalam setiap pengambilan keputusan dan bagaimana dia menjalani hidup ini. Inilah orang Kristen yang ateis secara praktis. Secara perilaku dia ateis. Itu pun tergolong dari orang fasik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali saudara, Mazmur nomor 1 ini dimulai dengan sebuah deklarasi atau pernyataan. Berbahagialah orang benar yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dan seterusnya. Saudara-saudara perhatikan istilah kata berbahagialah di sini saudara. Ya, di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris tidak menggunakan istilah happy, tetapi menggunakan istilah blessed. Dan istilah di berbahagialah yang dimaksudkan di dalam Mazmur nomor 1 ini, itu memiliki makna yang sama dengan ucapan bahagia Yesus yang ditulis di dalam Matius pasal yang kelima. Kalau saudara membaca Matius pasal yang kelima, di situ semua kalimat-kalimat Yesus dimulai dengan kata berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga dan seterusnya. Kata berbahagia di dalam Matius pasal yang kelima itu memiliki makna yang sama saudara di dalam bahasa aslinya dengan Mazmur yang pertama ini. Sehingga lebih tepat saudara diterjemahkan dengan blessed, diberkatilah. Diberkati di dalam arti apa saudara? Inilah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Inilah orang yang disukai oleh Tuhan. Yaitu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Jadi saudara, istilah berbahagialah di sini bukan kebahagiaan menurut ukuran dunia ini. Kebahagiaan yang dimaksudkan di sini bukanlah kebahagiaan yang bersifat eksternal. Artinya, jalan hidup saya pasti senang. Kalaupun susah-susah di dalam hidup ini, jangan terlalu banyaklah susahnya, lebih banyak senangnya lah daripada susahnya. Itu namanya bahagia. Bukan kebahagiaan seperti itu yang Alkitab maksudkan atau yang Yesus maksudkan di dalam pasal yang kelima. Tetapi di dalam pengertian inilah orang yang diberkati Tuhan. Di dalam arti apa? Orang yang hidupnya disukai, yang diperkenan oleh Tuhan. Yaitu orang yang hidup memilih jalan orang benar, bukan jalan orang fasik. Sehingga saudara saya bisa menyimpulkan bahwa Kitab Mazmur, saudara, kalau kita melihat keseluruhan kitab Mazmur berdasarkan perspektif Mazmur 1 ini, maka sebenarnya kitab Mazmur itu di dalam 150 pasal itu berbicara tentang tuntunan, tentang guidance, tentang prinsip-prinsip yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, supaya kita itu mengalami sebuah hidup yang diberkati oleh Tuhan, yaitu hidup yang diperkenan, yang disukai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini saudara saya ingin mengajak kita memperhatikan satu demi satu apa yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik daripada orang benar atau the righteous man yang digambarkan di dalam ayat 1 sampai dengan yang ketiga ini. Yang pertama saudara dikatakan bahwa orang benar, the righteous man itu adalah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Apa artinya saudara? Artinya adalah orang ini memiliki pola pikir, memiliki nilai-nilai hidup di dalam menjalani segala sesuatu bukan didasarkan kepada nilai-nilai dunia ini, tetapi didasarkan pola pikir firman Tuhan. Saudara-saudara, pola pikir kita
Itu menentukan keputusan dan tindakan yang kita ambil di dalam hidup ini. Saudara-saudara, memang betul bisa jadi orang memiliki pola pikir yang benar atau nilai-nilai hidup yang benar, tetapi dia tidak mempraktekkan kebenaran itu di dalam tindakan hidup sehari-hari. Banyak orang, saudara, tahu korupsi itu salah secara kognitif. Di dalam pola pikirnya dia tahu korupsi itu salah. Tapi toh akhirnya di dalam tindakan dia melakukan juga. Betul, pola pikir yang benar tidak otomatis menghasilkan perilaku yang benar. Tetapi saudara, kalau kita memiliki pola pikir yang salah, kita memiliki tujuan hidup yang salah, kita memiliki nilai hidup yang salah, pasti saudara itu akan terekspresi di dalam perilaku dan tindakan kita. Teori yang buruk akan memimpin kita kepada praktek hidup yang buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara kita sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan kali mendengarkan firman Tuhan. Baik lewat kebaktian-kebaktian seperti ini, maupun juga saudara lewat tulisan-tulisan, lewat buku, atau saudara mendengarkan khotbah lewat YouTube. Tapi pertanyaannya adalah, dari begitu banyak firman yang kita dengar, apakah nilai-nilai hidup yang kita pegang, nilai-nilai hidup di dalam kita menjalani pernikahan kita, di dalam kita menjalani keluarga kita, nilai-nilai hidup yang kita pegang di dalam kita menjalani bisnis kita, nilai-nilai hidup yang kita pegang di dalam kita melakukan pelayanan bergereja, apakah itu sungguh-sungguh sudah dituntun dan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan? Sekali lagi saudara, saya ingin menegaskan, pola pikir kita sangat menentukan keputusan dan tindakan yang kita ambil dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdasarkan prinsip ini juga saudara, saya ingin sedikit men-sharingkan, ya, walaupun nanti hal ini akan dijelaskan lebih detail di dalam warta jemaat minggu depan. Gereja Kristen Kalam Kudus melalui tim majelis dan hamba Tuhan, kami memutuskan untuk membeli tanah Gondopuri yang ada di depan gereja. Itu biaya total bersihnya saudara adalah 10 miliar 300 juta rupiah. Dan kita sudah memberikan DP 500 juta rupiah hari Jumat yang lalu, dan pihak Gondopuri memberikan kesempatan kepada kita, ya, dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 8 bulan untuk secara bertahap membayarnya sampai dengan lunas, saudara. Ketika kami memutuskan hal ini, ada sebagian orang yang mungkin bertanya, emangnya gereja lagi kebanyakan duit ya, Pak? Saudara tahu kondisi keuangan gereja kita, ya. Saudara tahu saldo yang kita miliki, setiap minggu kedua diumumkan dan juga di mading depan ditempel berapa saldo kas majelis yang sekarang kita pegang, bukan oleh karena kita kebanyakan uang, saudara. Tetapi saudara, kita melakukan semuanya itu adalah oleh karena ada sebuah kebutuhan yang penting. Paling tidak saudara, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pola pikir kita di dalam pelayanan, di dalam hidup bergereja. Yang pertama saudara, ini adalah sebuah kebutuhan gereja. Oleh karena apa? Oleh karena kita sadar saudara, lahan parkir kita itu kurang. Dan kita rindu dengan adanya tanah di Gondopuri itu bukan hanya untuk lahan parkir, tapi juga kita perjuangkan untuk bisa menjadi tempat fungsi ibadah. Mungkin ada ruangan-ruangan atau kelas-kelas yang bisa kita buat di sana untuk sekolah minggu misalnya, atau kelas-kelas yang kita bisa pakai ruangan-ruangan untuk persekutuan. Dan yang kedua saudara, kita belajar dari pengalaman gereja-gereja lain, bahwa kalau kita memiliki tanah, ada tanah saudara, di depan gereja, di belakang gereja, samping kiri kanan, maka belajar dari gereja-gereja lain, belajar dari masukan pendeta-pendeta lain saudara, ada baiknya tanah-tanah itu bisa kita miliki untuk pengembangan gereja ke depan. Lagi pula kan tanah itu kan makin lama makin mahal. Saudara-saudara, apakah kita sudah punya 10 miliar 300 juta? Kita tidak punya sepenuhnya. Yang ada yang DP yang sudah dibayarkan, kemudian kita ada punya tanah di
ngeplak saudara aset gereja yang harganya kurang lebih 3,5 M. Uangnya memang belum kami pegang, tetapi sudah deal dengan pembeli 3,5 M itu. Dan masih banyak sisanya yang harus kita bayar. Semua ini didasarkan apa keputusan ini sudah? Didasarkan kepada pertimbangan pola pikir. Apa yang Alkitab ajarkan tentang hidup bergereja dan pelayanan. Visi Tuhan harus mendahului kondisi keuangan. Alkitab tidak pernah mengajarkan cara menjalani hidup pelayanan atau cara bergereja itu seperti ini, saudara. Oh, kalau gereja punya saldo misalnya 500 juta. 500 juta ini apa ya yang bisa kita lakukan? Program apa yang kita bisa buat ya? Hal-hal apa yang bisa kita lakukan ya sebagai gereja dengan uang 500 juta ini? Alkitab tidak pernah mengajarkan pola pikir seperti itu, saudara. Yang Alkitab ajarkan adalah mari kita memiliki visi. Sebagaimana harusnya gereja itu seperti apa? Visi gereja kita itu bukanlah visi pribadi. Visi gereja kita itu bukanlah visi ambisi orang-orang tertentu. Visi gereja kita haruslah visi yang didasarkan kepada apa kata Alkitab sendiri. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup bergereja? Gereja itu ada untuk apa? Engkau dan saya hadir di sini tiap minggu untuk apa? Berdasarkan visi itulah, berdasarkan tujuan itulah, baru saudara kita bergerak. Oh, untuk mencapai visi itu, untuk mencapai tujuan itu, berarti ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipersiapkan, termasuk kebutuhan dana. Jadi pola pikirnya jangan dibalik, saudara, bahwa kita harus punya uang dulu sekian, dengan uang sekian itu baru kita menyusun program. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan kita yang baik adalah Tuhan yang akan mencukupkan. Tetapi keyakinan ini juga harus disertai dengan tanggung jawab engkau dan saya. Bukan hal yang kebetulan engkau dan saya hadir menjadi bagian dari Gereja Kristen Kalam Kudus ini. Engkau dan saya, semua jemaat Kristen Kalam Kudus adalah jawaban doa dari Tuhan untuk kebutuhan gereja ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu kita semua bisa mendukung akan hal ini. Tidak mudah, saudara. Banyak orang yang bisa memberi ketika hidup ini lancar. Banyak orang yang bisa memberi ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan agenda. Banyak orang yang bisa melayani ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi berbahagialah engkau dan saya yang diberikan oleh Tuhan anugerah untuk kita tetap boleh setia, melayani, memberi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan apapun. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memiliki pola pikir yang benar di dalam hidup bergereja. Kita, saudara, membeli tanah Gondopuri sekali lagi bukan oleh karena kita sedang kebanyakan uang. Bukan. Tetapi kita percaya itu adalah visi yang Tuhan tanamkan untuk pengembangan gereja ke depan. Dan marilah kita mendukung semuanya ini dengan hati yang betul-betul mencintai Tuhan dan gerejanya. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan Yesus, maka kita juga pasti mencintai gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan, sekalipun gereja ini tidak sempurna, adalah gereja yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, ciri daripada orang benar di dalam bagian ini dikatakan ayat 1b, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Di dalam arti apa, saudara? Di dalam arti perilaku dan tindakan dari orang benar ini, dia selalu didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ciri daripada orang benar di dalam bagian ini adalah tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Apa maksudnya, saudara? Orang benar adalah orang yang tidak menjadikan dirinya bagian dari orang fasik yang tidak mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, ayat ini bukan berarti, saudara, kita ini menarik diri dari dunia ini. Oh, saya itu nggak mau nih bergaul dengan orang yang agak nakal, bergaul dengan orang yang kita tahu kayaknya nih menjalani bisnisnya agak kotor. Ya, bukan itu, saudara, poinnya. Alkitab mengatakan Yesus adalah sahabat orang berdosa. Tetapi Yesus tidak pernah menjadikan dirinya bagian dari orang berdosa. Yesus sering makan satu meja dengan para pemungut cukai. Dengan orang-orang yang dianggap secara status sosial rendah.
bahkan hina di mata masyarakat Yahudi. Tetapi sekalipun Yesus satu duduk meja makan dengan mereka, Yesus tidak pernah menjadikan dirinya sebagai bagian daripada perilaku mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita ini dipanggil bukan untuk mengasingkan diri dari dunia ini. Kita bukan dipanggil untuk menjadi pertapa yang pergi ke tempat jauh sana, saudara, lalu kita kerjaannya cuma menyanyi, berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab. Tidak, saudara. Kita diutus masuk ke dalam dunia, hidup di tengah-tengah dunia, tetapi kita tidak boleh menjadi duniawi. Kita masuk ke dalam dunia, tetapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kita masuk di tengah-tengah dunia ini, diutus di tengah-tengah dunia ini, saudara, untuk dapat menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang. Itulah maksud dan arti orang benar yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Lalu ciri berikutnya, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, kayaknya penggambaran dari orang benar yang ada, orang fasik, ya, termasuk orang fasik yang ada di ayat 1 itu kayaknya bukan saya deh, Pak. Oh, saya itu, Pak, pola pikirnya sekalipun nggak benar-benar banget, secara umum Kristen lah, Pak. Perilaku saya, ya yang namanya manusia mungkin tidak ada yang sempurna, Pak. Tapi secara umum saya ini orang baik lah. Ya, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam pelayanan. Ya, saya ini orang baik lah, Pak. Saudara, mungkin kita bisa mengatakan, oke, kita memiliki kualitas, kualifikasi sebagai orang benar yang digambarkan di dalam ayat yang pertama itu. Tapi kalau kita mengatakan kita adalah orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, apakah apa yang digambarkan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu juga adalah sesuatu yang melekat, yang menjadi ciri yang ada di dalam diri kita? Saudara-saudara, dikatakan di dalam bagian ini, orang benar adalah orang yang suka dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, istilah Taurat Tuhan di sini, saudara, merujuk kepada instruksi Tuhan, merujuk kepada perintah atau ketetapan-ketetapan Tuhan. Atau secara sederhana, istilah Taurat Tuhan ini, saudara, merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam, saudara, itu jangan dibayangkan seperti orang kecanduan main games. Ya kan, pagi, siang, malam, kerjanya main games melulu, begitu kan ya? Atau mungkin ada ibu-ibu tertentu, tapi bukan di sini, saudara ya, kecanduan drakor, drama Korea, begitu kan ya? Pagi, siang, malam, besok lagi pagi, siang, malam, ya kan? Tidak gara-gara nonton drakor terus tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Bukan itu, saudara, maksudnya. Yang dimaksudkan dengan merenungkan firman Tuhan atau merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu artinya adalah firman Tuhan itu, saudara. Prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu menguasai kita, mengarahkan kita, mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Ketika kita, saudara, menjalani bisnis kita, menjalani pekerjaan kita, bagaimana kita memperlakukan klien kita, bagaimana kita memperlakukan karyawan kita, bagaimana kita menetapkan standar-standar gaji dan hak-hak karyawan, apakah itu dituntun dan dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan? Ketika kita, saudara, menjalani hidup keluarga, menjalani hidup pernikahan kita, ketika kita memperlakukan suami kita, istri kita, anak kita, atau mungkin kita sedang berada di dalam konflik yang hebat dengan pasangan kita, pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyelesaikan masalah-masalah itu, selalu kebenaran firman itu menjadi fondasi, menjadi landasan di dalam kita bersikap dan mengambil keputusan? Ketika kita menghadapi, saudara, masalah-masalah di dalam pelayanan, kita melayani bersama-sama dengan orang yang tipenya berbeda, karakternya berbeda. Ada orang yang perfeksionistik, ada orang yang mengalir begitu saja tanpa perencanaan dalam pelayanan. Dan itu sering kali menimbulkan gesekan-gesekan, salah paham. Ada kepahitan mungkin, ada luka yang mungkin tidak terungkapkan, ada gap yang besar. Apakah kita menghadapi dan menyelesaikan itu semua, saudara, bukan dengan kita mengasingkan diri dari pelayanan, mundur dari pelayanan, tapi betul-betul prinsip kebenaran firman Tuhan itu memandu kita, menolong kita, menguasai kita, mengendalikan kita.
di dalam kita bersikap dan mengambil keputusan. Itulah arti dari orang yang dikatakan di dalam bagian ini merenungkan firman siang dan malam. Firman itu terus menerus, tiada henti-hentinya sepanjang hari menguasai hidupnya. Saudara-saudara, ciri yang terakhir berdasarkan Mazmur nomor 1 ini, karakteristik ciri orang benar adalah orang yang hidupnya berbuah. Kalau kita betul-betul melekat kepada Tuhan, melekat kepada firman saudara, maka secara alamiah, secara natural akan mengalir buah-buah di dalam hidup kita. Buah apa? Yaitu buah di mana hidup kita itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, sudah berapa lama engkau dan saya menjadi orang Kristen? Pertanyaannya adalah, apakah buah roh itu makin nampak di dalam diri kita? Kita memang tidak sempurna. Kita memang masih bisa berdosa, bahkan jatuh di dalam dosa yang sangat serius selama kita hidup di dalam dunia ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita di dalam hidup ini dengan anugerah dan pertolongan Roh Kudus selalu makin hari makin bertumbuh di dalam buah roh, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, di dalam kelemah lembutan, di dalam penguasaan diri. Kesuksesan gereja bukan diukur dari berapa gedungnya. Bukan berarti gedung tidak penting, saudara. Kesuksesan gereja bukan semata-mata diukur dari banyaknya jemaatnya. Kesuksesan gereja bukan semata-mata dilihat dari saldonya, sekalipun semuanya itu penting. Keberhasilan gereja di mata Tuhan adalah manusia seperti apa yang ingin kita hasilkan di dalam gereja kita. Manusia seperti apa yang ingin kita hasilkan di dalam gereja kita. Kita rindu, saudara, kita menjadi orang-orang yang hidupnya berbuah, hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, untuk kebesaranku, kemuliaanku, kebaikanku. Kita tidak peduli dengan orang lain yang juga membutuhkan Kristus, yang membutuhkan penguatan dan penghiburan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita tadi saudara berbicara tentang orang benar, salah satu ciri atau karakteristiknya adalah suka dan merenungkan firman itu siang dan malam. Itu juga berarti saudara, orang yang hidup mengasihi Tuhan adalah orang yang punya hati yang terbuka terhadap firman Tuhan. Punya hati yang reseptif terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang saudara saya agak bingung dengan orang yang mengatakan, ya, Pak, saya itu punya ayat emas. Ya, ayat yang saya tempel, Pak, di mobil, di stiker mobil saya. Ayat emas itu, Pak, saya tempel, Pak, di meja kantor saya atau di meja belajar saya. Nah, saya kadang-kadang bertanya, saudara, kalau ada bagian-bagian Alkitab yang merupakan ayat emas, berarti ada dong bagian-bagian Alkitab yang merupakan bukan dari emas kan, entah dari kayu, entah dari tembaga, entah dari perak. Artinya ada bagian-bagian Alkitab yang kualitasnya di bawah emas. Apakah betul, saudara, seperti itu? Padahal kalau kita melihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, saudara, bukan hanya senang mendengarkan firman yang menghibur, yang menguatkan, yang menyemangati. Amin, itu pun adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga banyak berbicara tentang penghiburan dan penguatan. Tapi firman Tuhan juga berbicara, saudara, mengoreksi kita, menegur kita. Apakah kita ini, saudara, menjadi orang Kristen yang melakukan selective obedience, ketaatan yang bersifat selektif? Artinya apa? Firman Tuhan yang kita sukai, firman Tuhan yang cocok dengan diri kita, firman Tuhan yang mampu kita lakukan, wah, kita stabilo, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi firman Tuhan yang mengoreksi kita, menegur kita, menelanjangi dosa kita, menyingkap kemunafikan hidup kita. Kita tidak sukai itu. Apakah kita menjadi orang Kristen yang melakukan selective obedience? Ada bagian-bagian firman Tuhan yang betul-betul kita mau taati.
Tapi ada bagian-bagian firman Tuhan yang menuntut pengorbanan, yang menuntut penyangkalan diri. Kita tidak mau taati. Saudara-saudara, mana yang lebih mudah? Datang setiap minggu ke gereja? Atau saudara berusaha untuk mengampuni orang yang telah menyakiti dan melukai hati saudara? Dua-duanya perintah Tuhan, saudara. Saudara diminta setiap hari Minggu menghormati hari Sabat, itu perintah Tuhan. Tapi perintah untuk mengampuni orang yang menyakiti, yang melukai hati kita, yang mungkin mencoreng nama baik kita, itu pun juga perintah Tuhan. Mana yang lebih mudah, saudara? Lebih mudah kita mungkin beribadah seperti ini. Dua-duanya perintah Tuhan. Jangan salah satu kita lakukan dan yang lain kita abaikan. Memang betul, saya akui tidak mudah kita untuk mengampuni orang yang melukai, yang menyakiti hati kita. Tetapi di dalam pertolongan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Musuh kita yang sesungguhnya bukanlah orang yang menyakiti hati kita. Musuh kita yang sesungguhnya bukanlah orang yang mencoreng nama baik kita. Musuh kita yang sesungguhnya bukanlah orang yang melukai hati kita. Musuh kita yang sesungguhnya adalah kebencian yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan yang tidak mudah, yang sulit kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara, saudara, tentang ciri daripada orang benar yang hidupnya berbuah, yang digambarkan, saudara, di dalam ayat yang ketiga, di dalam bagian ini, saudara, maka kita diingatkan bahwa keberhasilan yang sejati, saudara, itu bukan diukur dari apa yang berhasil kita raih di dalam hidup ini, demi kepentingan kita sendiri. Tetapi keberhasilan yang sejati, saudara, itu diukur dari apa yang berhasil dikaryakan bagi kepentingan orang lain. Inilah hidup yang berbuah, yang memberikan dampak bagi sesama. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan di dalam kemajelisan yang baru ini, saudara, kita memiliki sebuah concern. Bagaimana gereja Kristen Kalam Kudus di dalam tentu ketidaksempurnaannya, di dalam proses untuk kita terus membenahi diri ke arah yang lebih yang Tuhan inginkan. Bagaimana gereja ini bukan hanya menjadi berkat bagi jemaat intern, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain di luar gereja kita. Itulah sebabnya kita ada donasi bantuan untuk bencana banjir, saudara. Saudara bisa mendukung baik lewat dana, saudara juga bisa memberikan mungkin pakaian atau selimut bekas, saudara, yang layak pakai. Kita menolong mereka, saudara, mungkin orang itu tidak satu suku dengan kita, tidak satu agama dengan kita. Tetapi, saudara, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Saudara-saudara, saya juga mengalami kebanjiran, saudara, di Puri Gading. Dan saya tidak pernah menduga sama sekali saya mengalami kebanjiran seperti itu. Karena beberapa kali selama saya kurang lebih 5 tahun tinggal di Puri Gading, saudara, air itu ya saya pikir pompanya udah makin baik ya, namanya juga orang pasti belajar kan dari masa-masa lalu sebelumnya. Ya paling-paling saya ngomong sama istri, ya kalau misalnya air ya di halaman tinggi nggak apa-apa, yang penting tidak masuk rumah. Dan itu berkali-kali kami alami, saudara. Yang terakhir itu adalah akhir November 2022 yang lalu. Ya, air itu cukup tinggi di bagian luar, tetapi belum sampai masuk ke dalam rumah. Dan hari Jumat yang lalu semua mengagetkan, saudara. Tentu hal ini tidak mudah, saudara. Ya, jujur saya pun ketika mempersiapkan khotbah ini di dalam sebenarnya secara emosional saya lelah karena harus membereskan ya, secara fisik juga lelah ya. Hari Sabtu yang lalu melihat rumah semua berantakan ya, lembab, bau ya. Kita harus pikirkan panggil cleaning service dan seterusnya untuk membersihkan. Kemudian saya ngobrol-ngobrol sama Pak Joy ya. Pak Joy itu hamba Tuhan yang diutus di sekolah, saudara. Ya, kita sambil bercanda, iya Pak ya, kasihan juga ya kalau di banjir, apalagi kalau misalnya ada orang-orang ya, bukan hanya kayak kita ya Pak ya, yang beli barang dicicil, ya kan? Beli barang dicicil, ya cicilannya belum lunas, saudara, tapi barangnya udah hancur, tapi cicilannya jalan terus, begitu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya kebanjiran, tetapi gereja memberikan fasilitas yang sangat baik, saya bisa tinggal di sini.
Ada orang-orang di luar sana, saudara, yang mereka tidak punya uang untuk nginap di hotel. Mereka mungkin tidak ada sanak keluarga yang bisa menampung mereka. Mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Engkau dan saya, sebagai orang yang mengaku diri, sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Apa yang kita buat untuk mereka? Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Kasih itu adalah real action. Kasih itu, saudara, di dalam Alkitab bukan sekedar, oh saya kasihan dengan dia, kasihan ya. Oh saya mendoakan dia, oke, saudara kasihan, saudara mendoakan itu baik. Tetapi Alkitab mengajar kita lebih daripada itu, untuk meringankan beban orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Itulah sebabnya kasih di dalam Alkitab, saudara, lebih banyak berfungsi sebagai kata kerja aktif ketimbang kata benda. Karena kasih bukan sekedar sebuah feeling, perasaan, tetapi sebuah tindakan nyata untuk berbagi dan meringankan hidup banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengakhiri bagian firman Tuhan ini, saudara, dengan pemahaman seperti ini. Ketika kita, saudara, memperhatikan, membaca ciri-ciri atau karakteristik yang digambarkan oleh firman Tuhan di dalam bagian ini, pertanyaannya adalah, adakah di antara engkau dan saya yang betul-betul 100% sempurna, memiliki kualifikasi seperti yang digambarkan di dalam ayat 1 dan 3 ini? Saudara-saudara, kalau saya menjawab dengan jujur, saya katakan tidak. Di dalam KTB hamba Tuhan, kami seringkali, saudara, ada waktu untuk kita mengevaluasi diri kita. Kami menyadari, kita ini dulu sekolah teologi untuk apa? Kita ini dulu memutuskan menjadi rohaniwan untuk apa? Jangan-jangan jemaat yang mengira semua untuk Tuhan, semua untuk Tuhan, semua dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan-jangan semua pelayanan ini kita kerjakan hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri, kebesaran diri kita sendiri, walaupun mungkin kita tidak proklamirkan ke orang lain. Hal ini, saudara, membuat hati saya gentar. Saya dan rekan-rekan hamba Tuhan selalu belajar saling mengingatkan. Jangan sampai, ya puji Tuhan sampai sekarang sih tidak ada keluhan itu ya saudara. Jangan sampai ada jemaat yang mungkin mengeluh kepada kita, iya ya hamba Tuhan itu, pendeta itu, kalau dihubungi orang kaya aja cepat untuk bergerak. Ya, orang kaya kena flu aja langsung datang ke rumahnya dibesuki. Bapak flu ya? Jadi saya doakan. Sementara orang miskin, orang yang mungkin tidak punya kedudukan, ya, sedang sakit parah, tidak cepat untuk bertindak. Ya cuma berdoa, kiranya Tuhan menolong ya Bu, Tuhan yang kuatkan Ibu, Tuhan lebih baik daripada saya kok. Saya pun juga belajar, saudara, untuk mengecek hati saya. Siapapun juga dia, selama saya masih WhatsApp handphone saya aktif, membutuhkan pertolongan, mau orang kaya, mau orang miskin, saya ingin cepat balas dan memberikan respon. Kecuali kalau saya sedang tidur ya, saudara, itu beda. Saya tidak ingin, saudara, ada diskriminasi di dalam pelayanan saya. Oh, kalau orang kaya, orang punya kedudukan, cepat saya balas respon WhatsApp-nya. Sementara kalau orang miskin, orang yang mungkin tidak punya kedudukan, ya kalau bisa pura-pura aja nggak ngelihat WhatsApp gitu kan. Saya menguji hati saya dan saya harus mengatakan, saya belum memiliki kualifikasi yang sempurna sebagai orang benar yang bisa dikategorikan sebagai orang yang mengasihi Tuhan yang digambarkan di dalam ayat 1 sampai yang ketiga ini. Saudara-saudara, sesungguhnya siapapun kita termasuk engkau dan saya, kita bukanlah orang benar, saudara. Satu-satunya yang benar hanyalah Yesus Kristus. Kita adalah orang yang menerima pembenaran dari Kristus. Kita adalah orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Kristus. Kita disebut orang benar bukan oleh karena kita hebat. Kita disebut orang benar di mata Tuhan bukan oleh karena amal saleh kita, kebaikan kita, kehebatan di dalam pelayanan kita, prestasi-prestasi dalam pelayanan kita. Kita disebut sebagai orang benar. Itu adalah karunia Tuhan. Karena Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus dan menyelamatkan kita. Yang akan kita renungkan di dalam masa prapaskah ini.
Di dalam Rabu Abu ini saudara, nanti hamba-hamba Tuhan akan menorehkan abu di tangan saudara. Ya, tentu abu itu juga bisa hilang kena air saudara. Dan kami akan mengucapkan kalimat seperti ini. Setiap penorehan abu, ingatlah engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertobatan bukan hanya ketika kita memutuskan beriman percaya kepada Kristus. Itu adalah pertobatan awal di dalam perjalanan kerohanian kita. Seluruh perjalanan hidup kita perlu pertobatan terus-menerus. Kita perlu bertobat dari cara berpikir kita yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu bertobat dari perilaku kita di dalam menjalani hidup keluarga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu bertobat dari cara kita menjalani hidup pelayanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam seluruh aspek kita dipanggil untuk terus-menerus bertobat di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus dan firman-Nya adalah jalan hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau saudara membaca keseluruhan Alkitab saudara, tidak ada satupun ayat Alkitab yang secara eksplisit maupun implisit mengatakan, hai orang Kristen, kejarlah kebahagiaan. Enggak ada, saudara. Tidak ada perintah seperti itu. Yang ada di dalam Alkitab adalah kejarlah hidup yang melekat kepada Tuhan. Kejarlah hidup yang bersandar kepada Tuhan. Kejarlah hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan saudara prinsip daripada kitab pengkhotbah, kebahagiaan, happiness itu bukanlah sesuatu yang harus kita kejar di dalam hidup ini. Kebahagiaan itu adalah berkat yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan sediakan, pemberian dari Tuhan ketika kita hidup di dalam Kristus dan hidup mengasihi Tuhan. Sekali lagi saudara, kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang kita kejar. Karena faktanya makin kita berusaha mengejar kebahagiaan, ujung-ujungnya akan bermuara kepada kekecewaan. Tapi kebahagiaan itu adalah berkat yang Allah sediakan bagi orang yang hidup di dalam Kristus dan hidup di dalam firman. Dan berbahagialah engkau dan saya yang membuka hati untuk percaya kepada Kristus, hidup di dalam firman, mengasihi Kristus. Itulah jalan orang benar yang disukai dan diperkenan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang benar. Kami adalah orang yang berdosa. Kami disebut orang benar oleh karena Kristus yang terlebih dahulu membenarkan kami melalui iman, melalui kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Engkau menyatakan kami sebagai orang yang benar yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah kami di dalam hidup ini, untuk kami terus-menerus menyerahkan diri kami, dikuasai, dikendalikan, dituntun, diarahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami tidak ingin hidup hanya berdasarkan ambisi pribadi kami. Kami tidak ingin nilai-nilai duniawi ini menguasai dan mengendalikan dan menyetir hidup kami. Kami ingin hanya semata-mata Tuhan dan firman-Mu yang menjadi kesukaan, yang menjadi kepuasan, yang menjadi tuntunan dan pedoman di dalam kami berespons, bersikap di dalam hidup ini. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita menaikkan doksologi, pujian bagi Allah Tritunggal.
jalan hidup orang benar, karena jalan hidup demikianlah yang diperkenan, yang diberkati, dan yang disukai oleh Tuhan. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal, kiranya dicurahkan atas kita semua, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai kita semua.